Di sebuah kampung kecil yang terletak jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang pemuda bernama Arya. Sejak kecil, ia sudah terbiasa menjalani kehidupan yang berat. Kehilangan kedua orang tuanya di usia muda membuatnya harus belajar mandiri. Namun, kemiskinan yang menderanya seolah menjadi tembok besar yang sulit ia runtuhkan. Tidak ada pekerjaan tetap yang bisa ia andalkan, hari-harinya diisi dengan pekerjaan serabutan. Kadang Arya membantu memanen padi di sawah, dan kadang ia menjadi kuli bangunan. Tetapi, meskipun ia bekerja keras, pendapatannya tidak pernah cukup untuk mengubah nasibnya. Di mata warga kampung, Arya hanyalah seorang pemuda miskin yang tak memiliki masa depan. Orang-orang sering mengejeknya. Dasar anak yatim piatu, tidak berguna, begitu ucapan yang sering ia dengar. Ketika ia melintas di jalanan kampung, gunjingan dan bisikan penuh hinaan menghujani langkah-langkahnya. Ada pula yang secara terang-terangan menertawakannya. Namun, Arya tidak pernah membalas mereka. Ia menelan setiap kata pedas itu dengan hati yang terluka tetapi tetap berusaha lapang. Dalam kesendiriannya, ia sering bertanya kepada dirinya sendiri, apa salahku? Mengapa aku harus menjalani hidup seperti ini? Sore itu, ketika cemoohan warga terasa semakin menyakitkan, Arya duduk termenung di bawah pohon besar di pinggir kampung. Angin lembut berhembus, tetapi tidak cukup untuk meredakan perasaan sedih yang memenuhi hatinya. Ia merasa begitu bosan dengan kehidupan yang tidak pernah memberinya kesempatan untuk bermimpi. Kemiskinan, hinaan, dan keputusasaan seolah menjadi lingkaran tak berujung. Namun, saat ia sedang larut dalam pikirannya, seorang tetua kampung yang kebetulan lewat menghampirinya. Arya, dipanggil lelaki tua itu dengan suara parau. Apa yang kau lakukan di sini sendirian? Arya mengangkat kepalanya. Tidak ada, Pak. Saya hanya duduk-duduk saja. Tetua itu menatap Arya dengan sorot mata penuh pengertian. Kalau kau bosan, ada sebuah sungai di dalam hutan sana. Orang bilang, sungai itu penuh ikan. Tapi jarang ada yang ke sana karena katanya angker. Kata-kata itu langsung menggelitik hati Arya. Ia tahu hutan itu. Letaknya tidak terlalu jauh dari kampung, tetapi memang jarang sekali orang masuk ke dalamnya. Ada banyak cerita yang berkembang tentang hutan itu. Cerita tentang makhluk-makhluk aneh, suara-suara misterius di malam hari, dan berbagai hal menakutkan lainnya. Namun, bagi Arya, rasa penasaran lebih besar daripada rasa takut. Lagi pula, apa yang bisa lebih buruk dari hidupnya sekarang? Paling tidak, jika ia pergi memancing di sungai itu, ia bisa melupakan sejenak segala beban yang ada di pundaknya. Keesokan paginya, Arya memutuskan untuk mencoba peruntungan di sungai dalam hutan tersebut. Ia menyiapkan peralatan memancing seadanya. Seutas tali pancing tua, beberapa mata kail yang sudah berkarat, dan bekal nasi dengan lauk sederhana. Ketika ia melangkahkan kakinya ke dalam hutan, ia merasa seolah memasuki dunia yang berbeda. Pepohonan tinggi menjulang, suara burung dan serangga mengisi udara, serta bau khas tanah basah memenuhi hidungnya. Meski awalnya ia merasa was-was, keindahan hutan itu sedikit demi sedikit menghapus rasa takutnya. Langkah Arya terhenti ketika ia akhirnya tiba di tepi sungai. Sungai itu terlihat jernih, airnya mengalir tenang dengan batu-batu besar yang tersebar di sepanjang aliran. Cahaya matahari yang menembus celah dedaunan menciptakan kilauan di permukaan air, membuatnya tampak seperti dipenuhi berlian. Arya tertegun. Tempat ini begitu indah, jauh dari bayangannya tentang sungai angker. Ia pun segera meletakkan barang-barangnya di tepi sungai dan mulai memasang umpan pada kail pancingnya. Saat ia melemparkan tali pancing ke air, Arya merasa ada harapan kecil yang muncul di hatinya. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baik, gumamnya pada diri sendiri. Ia duduk di atas batu besar, menunggu kailnya disentuh ikan. Waktu berlalu, tetapi tidak ada tanda-tanda umpan dimakan. Namun, Arya tidak menyerah. Ia menikmati ketenangan di tempat itu, sesuatu yang jarang ia rasakan di kampungnya. Beberapa saat kemudian, tali pancingnya mulai bergerak. Arya segera menariknya dengan hati-hati. Ketika ia mengangkat tali itu, seekor ikan besar yang berwarna perak muncul dari dalam air.
Arya hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ikan itu jauh lebih besar daripada ikan-ikan yang biasa ia tangkap di sungai dekat kampung. Senyum lebar menghiasi wajahnya. "Ini luar biasa," serunya dengan penuh semangat. Namun, ketika Arya hendak melepaskan ikan itu dari kailnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada lagi suara burung, tidak ada lagi gemerisik dedaunan. Bahkan suara aliran sungai terasa hilang. Arya memandang sekeliling dengan perasaan tidak nyaman. Jantungnya berdegup kencang. "Apa yang sedang terjadi?" tanyanya dalam hati. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara gemuruh. Arya berdiri dan melihat ke arah hutan yang lebih dalam. Suara itu semakin lama semakin mendekat. Dalam beberapa detik, ia menyadari bahwa suara itu berasal dari sekelompok binatang yang berlari dengan panik ke arahnya. Rusa, babi hutan, dan berbagai hewan lain keluar dari dalam hutan, seolah-olah melarikan diri dari sesuatu. Arya merasa tubuhnya kaku. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Ketika hewan-hewan itu melewatinya, ia mendengar suara lain, suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Suara itu seperti desisan, tetapi juga terdengar seperti bisikan. Arya berusaha mengendalikan rasa takutnya dan memutuskan untuk mengambil barang-barangnya. Namun, sebelum ia sempat melangkah, sesuatu muncul dari dalam hutan. Sesosok bayangan besar dengan mata yang bersinar merah menyala berdiri di kejauhan, menatap langsung ke arahnya. Arya merasa tubuhnya menggigil. Ia ingin lari, tetapi kakinya seperti tertanam di tanah. Sosok itu semakin mendekat, dan dengan setiap langkahnya, tanah di sekitar Arya terasa bergetar. Akhirnya, naluri bertahan hidupnya mengambil alih. Arya mengambil kail pancingnya dan mulai berlari sejauh mungkin dari sungai itu. Ia tidak peduli dengan apa yang ada di belakangnya, yang ia pikirkan hanyalah melarikan diri. Namun, saat ia berlari, langkahnya tersandung sebuah akar besar, dan ia jatuh ke tanah. Ketika ia membalikkan tubuhnya, sosok itu sudah berada sangat dekat. Arya memejamkan matanya, pasrah dengan apa yang akan terjadi. Tetapi, keajaiban terjadi. Dari balik pepohonan, muncul cahaya terang yang menyilaukan. Cahaya itu membuat sosok bayangan besar itu mundur perlahan, hingga akhirnya menghilang ke dalam kegelapan hutan. Arya terbaring di tanah dengan napas tersengal-sengal. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi ia merasa ada sesuatu yang melindunginya. Dengan sisa tenaganya, ia bangkit dan melanjutkan perjalanan pulang ke kampung. Malam itu, Arya tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kejadian di hutan. Ada banyak pertanyaan yang berputar di kepalanya, tetapi satu hal yang pasti, hutan itu bukanlah tempat biasa. Dan meskipun ia berhasil membawa pulang ikan besar sebagai hasil tangkapannya, pengalaman di hutan itu mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Entah bagaimana, ia merasa bahwa semua ini adalah awal dari sebuah perjalanan besar yang akan menguji keberanian dan tekadnya. Arya melangkah perlahan menembus hutan lebat yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang-orang tua di kampung. Pohon-pohon tinggi dengan batang kokoh menjulang ke langit, ranting-rantingnya seperti tangan yang saling merengkuh, menutup cahaya matahari. Suara gemerisik dedaunan bercampur kicauan burung liar menjadi teman setianya di tengah perjalanan yang sunyi. Arya membawa seutas tali pancing yang sudah tua, beberapa kail berkarat, dan sebuah wadah kecil berisi cacing tanah sebagai umpan. Di pundaknya tergantung tas lusuh berisi bekal seadanya, sekepal nasi, sepotong tempe goreng, dan sebotol air yang hampir kosong. Hutan itu terasa begitu asing, tetapi Arya tetap melangkah dengan hati-hati. Sesekali ia berhenti untuk memastikan dirinya tidak tersesat. Ia mengikuti suara gemericik air yang terdengar dari kejauhan, berharap itu adalah sungai yang diceritakan oleh tetua kampung. Beberapa jam berlalu, peluh membasahi tubuhnya, dan rasa lelah mulai menyerang. Namun, ketika Arya hampir kehilangan harapan, ia tiba di sebuah sungai yang airnya begitu jernih hingga ia bisa melihat dasar bebatuan kecil di dalamnya. Sungai itu lebar, dengan aliran yang tenang, dan di beberapa titik terlihat cukup dalam. Cahaya matahari yang mulai condong ke barat memantul di permukaan air, menciptakan pemandangan yang menenangkan.
Dengan penuh semangat, Arya meletakkan barang-barangnya di tepi sungai dan mulai mempersiapkan alat pancingnya. Ia memasang umpan cacing dengan telaten, lalu melemparkan tali pancing ke tengah aliran sungai. Suara, "Iplung," dari jatuhnya umpan terdengar jelas, mengiringi rasa optimis di hati Arya. Ia duduk di atas batu besar yang ada di pinggir sungai, mengamati kailnya dengan penuh harapan. Namun, waktu terus berjalan, dan tidak ada tanda-tanda umpan disentuh ikan. Arya mencoba berbagai cara, memindahkan lokasi, mengganti umpan, bahkan menunggu dengan penuh kesabaran. Ia melemparkan kailnya lagi dan lagi, tetapi hasilnya tetap sama, nihil. Angin sore mulai berhembus lebih dingin, membelai kulit Arya yang mulai terasa lelah. Perutnya sudah berbunyi sejak 1 jam yang lalu, mengingatkan bahwa ia belum menyentuh bekalnya. Namun, Arya tetap bertahan. Mungkin hanya butuh waktu sedikit lebih lama, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Ketika matahari mulai tenggelam di balik pepohonan, warna oranye keemasan menyelimuti langit. Arya tahu bahwa hari hampir berakhir, dan ia harus segera kembali ke kampung sebelum gelap. Rasa kecewa memenuhi hatinya. Setelah seharian berada di sungai, ia tidak mendapatkan apa-apa selain kelelahan. Ia melipat alat pancingnya dengan lesu, mengemasi barang-barangnya, lalu duduk sejenak untuk menikmati bekal seadanya. Meskipun nasi yang ia bawa sudah mulai mengering, Arya memakannya perlahan dengan tatapan kosong ke arah sungai. Begini terus hidupku, pikirnya. Berusaha keras, tapi selalu gagal. Namun, saat ia hendak berdiri untuk pulang, pandangannya tertuju pada sesuatu yang bergerak di tengah sungai. Arya mengerutkan dahi, mencoba memperjelas apa yang ia lihat. Ada ria kecil di permukaan air, seperti sesuatu sedang berenang di bawahnya. Dengan cepat, ia mengambil kembali alat pancingnya dan memasang umpan baru. Tanpa berpikir panjang, ia melemparkan tali pancing ke arah ria tersebut. Beberapa detik berlalu, lalu tiba-tiba tali pancingnya menegang. Arya tersentak. "Ini dia," serunya dengan penuh semangat. Ia menarik tali itu dengan sekuat tenaga. Perlawanan dari makhluk di ujung tali membuatnya yakin bahwa kali ini ia menangkap sesuatu yang besar. Adrenalin mengalir deras di tubuhnya. Ia terus menarik dan menggulung tali pancingnya, meskipun tubuhnya sudah kelelahan. Setelah beberapa menit berjuang, akhirnya makhluk itu muncul ke permukaan. Sebuah ikan besar berwarna keperakan, ukurannya jauh lebih besar dari ikan yang biasa ia lihat. Arya hampir tidak percaya dengan penglihatannya. Ini rezeki besar, pikirnya sambil tersenyum lebar. Namun, ketika ia hendak menangkap ikan itu dengan tangannya, sesuatu yang aneh terjadi. Air di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin, dan suasana berubah sunyi. Tidak ada lagi suara serangga atau gemerisik daun. Arya merasakan bulu kuduknya berdiri. Perlahan-lahan, ia menoleh ke sekeliling, tetapi tidak ada apa-apa selain hutan yang gelap. Rasa takut mulai merayap ke hatinya. "Apa ini?" bisiknya dengan suara gemetar. Saat Arya mencoba melepaskan kail dari mulut ikan, ia mendengar suara desisan pelan, seperti suara seseorang yang berbisik di telinganya. Namun, ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Napas Arya semakin berat, dan tangannya gemetar. Ia buru-buru memasukkan ikan itu ke dalam wadahnya, lalu mengemasi barang-barangnya dengan tergesa-gesa. Hatinya hanya ingin cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Saat ia melangkah menjauh dari sungai, suara gemerisik dedaunan di belakangnya membuatnya berhenti. Arya menoleh dengan takut-takut, tetapi tidak ada apa-apa. Ia melanjutkan langkahnya, kali ini lebih cepat. Namun, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Arya tahu bahwa ia sedang diikuti. "Siapa di sana?" teriaknya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Dalam kepanikan, Arya mempercepat langkahnya hingga hampir berlari. Tapi semakin cepat ia bergerak, semakin sering suara itu terdengar di belakangnya. Akhirnya, ia berhenti dan membalikkan tubuhnya, memandang ke arah hutan yang gelap dengan mata penuh ketakutan. "Jika kau ingin sesuatu dariku, ambil saja. Jangan ganggu aku," teriaknya, melemparkan ikan besar itu ke tanah.
Untuk beberapa saat, hutan kembali sunyi. Tidak ada suara, tidak ada pergerakan. Arya berdiri terpaku, menunggu apa yang akan terjadi. Namun, setelah beberapa menit, tidak ada apa-apa. Ia mengambil napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Dengan hati-hati, ia mengambil kembali ikan yang ia lemparkan, lalu melanjutkan perjalanan pulang. Setelah insiden aneh di sungai, Arya berusaha mengendalikan ketakutannya dan mulai membereskan pancing serta barang-barangnya. Suara gemericik air menjadi satu-satunya yang menemaninya di tengah hutan yang mulai gelap. Namun, saat ia hendak mengangkat tasnya, telinganya menangkap sesuatu yang membuat tubuhnya menegang. Suara lemah, hampir seperti bisikan, terdengar dari arah ujung sungai. "Tolong! Tolong aku!" Arya terdiam, mendengarkan lebih saksama. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, tetapi tetap lemah. Seolah orang yang memanggilnya sedang sekarat. Ia memandang ke sekeliling, mencoba menemukan asal suara tersebut. Namun, yang ia lihat hanyalah kegelapan dan bayangan pohon yang memanjang. "Halo? Siapa di sana?" Arya berteriak, suaranya menggema di antara pepohonan. Tidak ada jawaban, hanya suara gemericik air yang kembali mengisi kesunyian. Jantungnya berdebar kencang, dan rasa ragu mulai menyelimuti hatinya. Mungkin aku hanya berhalusinasi, pikirnya. Tapi suara itu muncul lagi, kali ini dengan nada yang lebih mendesak. "Tolong! Tolong aku!" Arya menggigit bibirnya, mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan. Di satu sisi, nalurinya berkata untuk segera pergi dari tempat itu. Tapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan suara tersebut. Bagaimana jika itu benar-benar seseorang yang membutuhkan bantuan? Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Arya menghela napas panjang dan memutuskan untuk mendekati sumber suara. Ia berjalan perlahan, mengikuti arah suara dengan hati-hati. Langkah-langkahnya terasa berat, seolah setiap inci tubuhnya menolak untuk bergerak maju. Suasana semakin mencekam ketika malam mulai benar-benar turun. Hutan yang sebelumnya hanya sunyi kini terasa menekan, seperti ada sesuatu yang mengintainya dari balik kegelapan. Ketika ia semakin dekat ke ujung sungai, Arya melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Di sana, di tepi sungai, tampak sosok seorang gadis. Gadis itu duduk dengan kaki terendam di air, mengenakan kebaya putih yang basah dan menempel di tubuhnya. Rambut hitam panjangnya tergerai hingga menyentuh air. Wajahnya pucat, tetapi ada kecantikan luar biasa yang membuat Arya tak bisa berpaling. Arya mendekat perlahan, mencoba memastikan apa yang ia lihat benar-benar nyata. Gadis itu tampak kesakitan. Salah satu kakinya terjepit di bawah dahan pohon besar yang tumbang, seolah ia terjebak saat mencoba melintasi sungai. Ketika Arya mendekat, gadis itu mengangkat wajahnya dan menatapnya dengan mata penuh harap. "Tolong aku," ucap gadis itu dengan suara serak. "Kakiku tidak bisa bergerak. Aku terjebak di sini sejak tadi." Arya merasa dadanya sesak. Ia berlutut di samping gadis itu dan memeriksa kondisi kakinya. Dahan pohon yang menindihnya tampak berat dan sulit digeser. "Tunggu, aku akan mencoba mengangkatnya," kata Arya dengan suara lembut, mencoba menenangkan gadis itu. Dengan sekuat tenaga, Arya mendorong dahan tersebut. Otot-ototnya menegang, dan keringat mulai mengucur di dahinya. Tapi dahan itu nyaris tidak bergeser. Arya mencoba lagi, kali ini menggunakan seluruh tubuhnya untuk mendorong. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya dahan itu bergerak sedikit, cukup untuk membebaskan kaki gadis tersebut. "Sudah, kau bisa menarik kakimu sekarang," kata Arya dengan napas terengah-engah. Gadis itu menggerakkan kakinya perlahan, lalu menariknya keluar dari air. Ia meringis kesakitan, tetapi berhasil membebaskan diri sepenuhnya. "Terima kasih," katanya pelan, menatap Arya dengan mata penuh rasa terima kasih. Arya mengangguk. "Kau baik-baik saja? Apa kau bisa berjalan?" Gadis itu mencoba berdiri, tetapi langsung terjatuh kembali.
Aku tidak bisa. Kakiku terlalu sakit. Arya berpikir sejenak, lalu menawarkan, kalau begitu, aku akan menggendongmu. Kita harus segera keluar dari hutan ini sebelum terlalu gelap. Gadis itu tampak ragu, tetapi akhirnya mengangguk pelan. Arya membantu mengangkat tubuhnya dan memposisikannya di punggungnya. Meskipun tubuhnya kecil, Arya merasa gadis itu cukup ringan, hampir seperti tidak memiliki berat sama sekali. Sambil membawa gadis itu, Arya melangkah kembali ke arah ia datang. Ia merasa tanggung jawab besar untuk memastikan gadis itu selamat. Namun, di tengah perjalanan, Arya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitar mereka menjadi lebih dingin, dan suara hutan yang biasa terdengar perlahan menghilang. Bahkan langkah kakinya sendiri terasa tidak menghasilkan suara apapun. Ada apa ini? Pikir Arya, bulu kuduknya kembali berdiri. Tapi ia memilih diam, tidak ingin membuat gadis di punggungnya khawatir. Ia hanya mempercepat langkahnya, berharap bisa keluar dari hutan secepat mungkin. Namun, di tengah keheningan itu, gadis di punggungnya berbisik dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Terima kasih, Arya. Arya terhenti seketika. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Ia tidak pernah memberitahu siapapun di hutan ini tentang namanya. Bagaimana dia tahu namaku? Gumamnya dalam hati, tubuhnya mulai gemetar. Ia menoleh perlahan ke arah gadis itu. Tetapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, pandangannya menjadi gelap. Arya mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengangkat dahan besar yang menjepit kaki gadis itu. Tangan dan punggungnya terasa pegal. Keringat mengalir deras di wajahnya meski malam telah larut dan udara dingin menyelimuti. Sedikit lagi aku bisa, gumamnya dengan gigih. Akhirnya, dengan satu dorongan keras, dahan itu bergeser cukup jauh sehingga kaki gadis itu terbebas. Gadis itu segera menarik kakinya, meski terlihat jelas raut kesakitan di wajahnya. Ia mengusap kakinya perlahan, memastikan tidak ada luka serius. Lalu ia menatap Arya dengan mata penuh haru. Terima kasih, ucap gadis itu, suaranya lembut namun terdengar tulus. Kau telah menyelamatkan hidupku. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu. Arya menggelengkan kepalanya, menenangkan dirinya yang masih terengah-engah. Tidak perlu, aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh siapapun. Kau baik-baik saja sekarang? Tanyanya, meskipun dalam hati ia masih diliputi rasa penasaran. Siapa gadis ini, dan bagaimana ia bisa terjebak di tempat terpencil seperti ini? Gadis itu mencoba berdiri, tetapi kembali terjatuh. Kakiku masih terlalu lemah, katanya dengan nada memelas. Arya berlutut untuk membantunya duduk kembali. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Gadis itu tersenyum samar, lalu merogoh sesuatu dari balik kebaya putihnya. Ketika tangannya keluar, ia memegang 4 sisik besar berwarna emas. Sisik-sisik itu berkilauan seperti permata di bawah cahaya redup bulan. Arya hanya bisa memandang dengan takjub, tidak pernah melihat benda seperti itu sebelumnya. Gadis itu menyerahkan sisik-sisik tersebut kepada Arya. Ambillah ini, katanya, suaranya terdengar seperti bisikan angin yang menenangkan. Ini adalah tanda terima kasihku atas kebaikanmu. Bawa ke pasar, dan kau akan mendapatkan apapun yang kau butuhkan. Sisik-sisik ini sangat berharga. Arya memegang sisik itu dengan tangan gemetar. Rasanya dingin, tetapi mengeluarkan kehangatan yang aneh, seolah benda itu hidup. Apa ini? Tanyanya, bingung. Ini adalah hadiah dari dunia yang mungkin tidak kau pahami, jawab gadis itu. Tapi aku yakin, kau akan tahu cara menggunakannya dengan bijak. Arya masih diliputi kebingungan. Tunggu, siapa kau sebenarnya? Bagaimana kau bisa berada di sini, di tengah hutan ini? Gadis itu tersenyum lagi, kali ini dengan ekspresi yang sulit diartikan, seperti campuran antara kesedihan dan kebahagiaan. Itu tidak penting. Yang penting adalah kau memiliki hati yang tulus, dan karena itulah aku percaya kepadamu. Sekarang, pergilah. Gunakan sisik-sisik itu untuk mengubah hidupmu.
Sebelum Arya sempat berkata apa-apa lagi, gadis itu perlahan berdiri, meski tertatih. Ia melangkah mundur ke arah sungai, lalu menoleh sekali lagi untuk tersenyum. "Hati-hati dalam perjalanan pulang, Arya." "Apa? Bagaimana kau tahu namaku?" Arya terkejut. Namun, gadis itu hanya tertawa kecil, kemudian melangkah ke dalam air. Tubuhnya mulai tenggelam, tetapi bukannya terendam seperti manusia biasa. Ia tampak menyatu dengan sungai, seperti kabut yang perlahan menghilang. Dalam sekejap, ia lenyap tanpa jejak. Arya terdiam di tempat, terpaku oleh apa yang baru saja ia saksikan. Ia menatap sisik-sisik emas di tangannya, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah ini mimpi? Atau apakah dia bukan manusia? Gumamnya pada diri sendiri. Setelah beberapa saat, Arya memutuskan untuk tidak memikirkan terlalu jauh. Ia memasukkan sisik-sisik emas itu ke dalam tasnya dan mulai berjalan kembali ke arah kampung. Meski hatinya masih dipenuhi rasa penasaran, ia juga merasa lega dan bersyukur telah membantu seseorang atau sesuatu yang membutuhkan pertolongannya. Namun, Arya tidak menyadari bahwa hadiah dari gadis misterius itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya, lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Keesokan harinya, setelah malam yang penuh mimpi aneh tentang sungai dan gadis misterius itu, Arya bangun dengan tekad untuk mencoba peruntungannya. Ia membawa salah satu sisik emas yang diterimanya ke pasar utama di kampung sebelah. Dengan hati-hati, ia membungkus sisik itu dengan kain lusuh, takut ada yang melihatnya membawa benda berharga tersebut. Setibanya di pasar, Arya merasa gugup. Suasana pasar yang ramai membuatnya ragu untuk mendekati pedagang perhiasan. Ia berdiri beberapa menit di dekat sebuah kios kecil yang dipenuhi gelang, kalung, dan cincin emas. Pedagang di balik meja, seorang pria parubaya dengan kacamata bulat, sibuk menghitung uang dan melayani pelanggan. Akhirnya, Arya memberanikan diri. "Pak, maaf mengganggu. Saya punya sesuatu yang ingin saya tawarkan," ia ucapnya dengan nada ragu. Pedagang itu melirik Arya dari atas kacamata, lalu mendengus. "Apa yang bisa ditawarkan pemuda seperti kamu? Jangan buang waktuku." Namun, Arya tetap mengeluarkan sisik emas dari kain pembungkusnya. Begitu benda itu muncul di bawah sinar matahari, kilauannya langsung menarik perhatian pedagang tersebut. Mata pria itu membelalak, dan ia segera menyuruh pelanggan lain pergi. "Dari mana kamu mendapatkan ini?" tanyanya dengan suara bergetar. "Saya menemukannya di hutan," jawab Arya singkat, tidak ingin menceritakan terlalu banyak. Pedagang itu memegang sisik emas dengan hati-hati, seolah takut benda itu pecah. Ia memeriksanya dengan kaca pembesar, menggosok permukaannya, dan mengetuk-ngetuknya ringan. Setelah beberapa menit, ia menatap Arya dengan wajah serius. "Benda ini bukan main-main, Nak. Ini emas murni. Tapi entah kenapa rasanya seperti lebih dari sekadar emas biasa. Saya belum pernah melihat benda seperti ini," katanya. "Jika kau ingin menjualnya, saya bisa memberimu harga tinggi. Bagaimana kalau 50 keping perak?" Arya tidak tahu apakah tawaran itu adil, tetapi angka itu sudah jauh di atas apa yang pernah ia bayangkan. Ia mengangguk, dan pedagang itu segera menyerahkan kantong berisi kepingan perak, lebih berat dari apapun yang pernah Arya pegang. Dengan uang itu, Arya membeli makanan yang lezat, pakaian baru, dan bahkan sepatu, sesuatu yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Ia makan di warung terbaik di pasar, menikmati makanan yang hangat dan berlimpah, sambil merasa seperti manusia baru. Namun, perubahan drastis dalam hidupnya tidak luput dari perhatian. Ketika Arya kembali ke kampung, membawa barang-barang barunya, warga kampung yang dulu sering mengejeknya mulai berbisik-bisik. Lihat itu, si Arya si miskin. Dari mana dia punya uang sebanyak itu? Jangan-jangan dia mencuri? Atau mungkin dia menjual sesuatu yang tidak halal? Bisik-bisik itu awalnya hanya berupa dugaan, tetapi rasa iri mulai menguasai sebagian besar warga. Beberapa orang yang dulunya paling sering menghina Arya kini mencoba mendekatinya dengan senyuman palsu. "Hei, Arya, kau kelihatan berbeda hari ini. Kau pasti punya kabar baik,"
ia ucap salah satu tetangga dengan nada menjilat. Arya hanya tersenyum kecil, tidak ingin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam hatinya, ia merasa aneh bahwa orang-orang yang dulu membencinya kini tiba-tiba bersikap ramah. Namun, ia memilih diam dan tetap fokus pada langkah selanjutnya. Ia masih memiliki 3 sisik emas di rumah, dan Arya tahu bahwa hidupnya telah berubah. Namun, perubahan itu juga membawa rasa waspada. Ia sadar, kekayaan yang tiba-tiba seringkali mengundang masalah. Dan ia benar, karena tak lama kemudian, desas-desus tentang keberuntungannya mulai berkembang menjadi tuduhan yang tidak ia sangka. Setelah pertemuan pertama yang tidak terlupakan, Arya merasa ada sesuatu yang memanggilnya kembali ke sungai di hutan. Meskipun kampungnya penuh dengan tatapan iri dan bisik-bisik tentang kekayaannya yang mendadak, ia merasa damai hanya ketika berada di dekat sungai itu. Setiap hari, Arya membawa bekal sederhana, nasi, ikan goreng, dan air kelapa, lalu berjalan menembus hutan. Begitu ia tiba di tepi sungai, gadis berkebaya putih itu selalu sudah menunggunya. Duduk dengan tenang di atas batu besar, rambut panjangnya yang hitam mengilap tergerai indah. Ia tersenyum setiap kali melihat Arya mendekat. "Aku tahu kau akan datang," ia ucap gadis itu suatu hari, suaranya lembut seperti bisikan angin. Arya duduk di dekatnya, menyerahkan bekal yang ia bawa. "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa harus ke sini. Rasanya nyaman saat aku di dekatmu." Gadis itu tertawa kecil, senyumnya menenangkan Arya. "Kau orang yang baik, Arya. Dunia ini jarang memberikan hadiah kepada orang sepertimu, tapi aku ingin memastikan kau mendapatkan apa yang layak kau terima." Setiap kali mereka bertemu, gadis itu memberinya 1 sisik emas lagi, berkilauan seperti matahari pagi. "Ini untukmu," katanya setiap kali, seolah-olah benda itu tidak ada artinya baginya. Awalnya, Arya ragu untuk menerima, tetapi gadis itu meyakinkannya. "Aku tidak butuh ini. Lagi pula, jika itu bisa membantumu, mengapa harus kau tolak?" Seiring waktu, Arya merasa semakin dekat dengan gadis itu. Ia mulai menceritakan segala hal, masa kecilnya yang penuh kesulitan. Rasa sakitnya karena selalu diejek warga kampung, dan mimpinya untuk menjalani hidup yang lebih baik. "Kadang aku merasa, aku tidak pantas untuk hidup bahagia," katanya dengan suara rendah, menunduk memandangi air sungai. Gadis itu meletakkan tangannya di bahu Arya, sentuhannya dingin tetapi penuh kehangatan aneh yang sulit dijelaskan. "Jangan pernah berpikir seperti itu. Kau adalah orang yang istimewa, Arya. Kau hanya perlu percaya pada dirimu sendiri." Hari-hari mereka di tepi sungai menjadi rutinitas yang indah. Kadang-kadang, mereka hanya duduk diam, menikmati suara gemericik air dan angin yang berbisik di antara pepohonan. Di waktu lain, gadis itu menceritakan cerita-cerita aneh tentang dunia di luar kampung, tentang tempat-tempat yang penuh dengan keajaiban, makhluk yang tidak pernah terlihat oleh manusia biasa, dan rahasia sungai itu sendiri. "Air sungai ini tidak seperti air biasa," katanya suatu kali. "Ia menyimpan banyak rahasia, seperti halnya aku." Arya mendengarkan dengan kagum, tetapi ia tidak pernah bertanya lebih jauh. Gadis itu seperti teka-teki yang tidak ingin ia pecahkan terlalu cepat. Namun, di balik kebahagiaan dari pertemuan mereka, Arya tidak bisa mengabaikan perasaan ganjil yang tumbuh di hatinya. Gadis itu selalu berada di sana, selalu tampak sama, wajahnya yang cantik tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kelelahan, pakaiannya selalu bersih dan rapi, dan ia tidak pernah bicara tentang dirinya sendiri. Suatu hari, Arya memberanikan diri untuk bertanya, "Siapa sebenarnya kau? Mengapa kau selalu di sini, dan mengapa kau begitu baik padaku?" Gadis itu menatap Arya dengan mata yang dalam dan penuh misteri. "Arya," katanya lembut, akan tiba waktunya kau mengetahui segalanya. Tapi untuk sekarang, cukup tahu bahwa aku ada di sini untukmu." Jawaban itu tidak sepenuhnya memuaskan Arya, tetapi ia memilih untuk tidak mendesak. Baginya, kehadiran gadis itu sudah lebih dari cukup untuk mengisi kekosongan yang selama ini ia rasakan. Namun, semakin sering mereka bertemu, semakin Arya menyadari bahwa hubungan mereka tidak hanya sekadar persahabatan. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih kuat,
yang tumbuh di antara mereka. Ia tidak bisa menjelaskannya, tetapi ia tahu bahwa gadis itu adalah bagian penting dari hidupnya sekarang. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Kabar tentang kekayaan Arya semakin menyebar, dan banyak warga kampung yang mulai curiga. Mereka ingin tahu dari mana asal harta Arya, dan beberapa dari mereka mulai menguntitnya ke hutan. Semakin hari, kehidupan Arya berubah semakin mencolok. Dari pemuda miskin yang sering dihina, ia kini dikenal sebagai salah satu orang yang paling makmur di kampung. Rumahnya yang dulu reot kini direnovasi menjadi lebih layak. Ia mulai mengenakan pakaian bersih dan rapi, serta mampu membeli bahan makanan berkualitas untuk dirinya sendiri. Perubahan drastis ini membuat warga kampung semakin penasaran dan curiga. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Dia kan cuma kuli, bisik salah seorang ibu-ibu saat mereka berkumpul di warung kecil di pinggir kampung. Jangan-jangan dia melakukan sesuatu yang tidak halal, ditambah yang lain, suaranya penuh prasangka. Beberapa pemuda desa bahkan berani berspekulasi lebih jauh. Mungkin dia menemukan harta karun di hutan itu, ucap seorang pemuda bernama Jaka dengan nada iri. Aku pernah melihatnya sering masuk ke hutan dengan membawa pancing, tapi pulang dengan kantong penuh uang. Ketika gosip-gosip itu semakin menjadi-jadi, beberapa warga kampung mulai mengambil tindakan. Mereka mencoba menguntit Arya secara diam-diam setiap kali ia pergi ke hutan. Namun, Arya yang sudah menyadari perubahan sikap warga terhadapnya menjadi sangat berhati-hati. Setiap kali ia menuju hutan, Arya selalu memastikan dirinya tidak diikuti. Ia memilih jalur-jalur yang jarang dilewati, memutari bukit, dan bahkan sesekali berhenti untuk memastikan tidak ada bayangan mencurigakan di belakangnya. Kewaspadaannya membuat warga kesulitan mengikuti jejaknya. Namun, Arya tahu bahwa kecurigaan warga ini bisa menjadi masalah besar. Saat ia bertemu dengan gadis misterius di tepi sungai, ia menceritakan semua itu. Orang-orang di kampung mulai curiga padaku. Mereka bahkan mencoba menguntitku ke sini, kata Arya dengan nada cemas. Mendengar hal itu, gadis berkebaya putih tampak sedikit khawatir. Wajahnya yang biasanya tenang terlihat muram sejenak. Arya, kau harus berjanji. Jangan pernah membawa siapapun ke sini. Sungai ini, tempat ini adalah rahasia yang harus kau jaga, katanya dengan nada serius. Arya mengangguk, meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti mengapa gadis itu sangat menjaga tempat ini. Aku tidak akan membawa siapapun ke sini. Kau bisa mempercayaiku, jawabnya. Gadis itu tersenyum lembut, tetapi di balik senyumnya, Arya bisa melihat ada sesuatu yang disembunyikan. Bagus. Tapi berhati-hatilah. Jika mereka tahu tentang sungai ini, tidak hanya aku yang akan berada dalam bahaya, tetapi juga kau, ditambah gadis itu. Peringatan itu membuat Arya semakin waspada. Ia mulai mengurangi kunjungannya ke sungai, hanya datang pada waktu-waktu yang sangat sepi. Meskipun begitu, keinginannya untuk bertemu dengan gadis itu tetap tidak bisa ditahan. Setiap kali ia berada di dekatnya, ia merasa seperti semua beban di pundaknya menghilang. Namun, di kampung, kecurigaan warga semakin memuncak. Suatu malam, beberapa pemuda berkumpul untuk merencanakan sesuatu. Kita harus tahu apa yang disembunyikan Arya di hutan itu, kata Jaka dengan nada berapi-api. Tapi bagaimana caranya? Dia terlalu pintar. Selalu memastikan tidak ada yang mengikutinya, balas seorang pemuda lain. Kita tidak perlu mengikutinya. Kita hanya perlu menunggunya di pinggir hutan. Dia pasti akan kembali ke sana, kata Jaka, wajahnya penuh tekad. Arya tidak menyadari bahwa ancaman semakin dekat. Ia terlalu fokus menjaga janji kepada gadis itu dan berusaha menjalani hidup barunya dengan tenang. Hubungan Arya dengan gadis misterius itu semakin mendalam. Setiap kali mereka bertemu di tepi sungai, percakapan mereka berlangsung lebih lama dari sebelumnya. Gadis itu selalu mengenakan kebaya putih yang sama, dengan rambut panjangnya yang tergerai indah. Suaranya lembut, seperti aliran air sungai, dan senyumnya selalu membuat hati Arya terasa hangat. Awalnya, Arya hanya merasa bersyukur karena gadis itu telah mengubah hidupnya. Namun, seiring waktu, rasa syukur itu berubah menjadi sesuatu yang lebih mendalam.
Ada sesuatu dalam cara gadis itu memandangnya, berbicara dengannya, dan mempercayainya, yang membuat Arya merasa istimewa. Ia mulai menyadari bahwa hatinya bergetar setiap kali melihat senyumnya. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang memantul di permukaan sungai, Arya memberanikan diri untuk bertanya. "Aku selalu ingin tahu," dikatanya pelan, menatap gadis itu yang sedang duduk di atas batu besar di tepi sungai. "Siapa sebenarnya dirimu? Dari mana kau berasal?" Gadis itu menoleh padanya, senyumnya sedikit meredup. Ia menatap permukaan air yang tenang sebelum akhirnya menjawab, "Namaku Nyi Laras. Aku berasal dari tempat yang mungkin sulit kau pahami. Aku tidak seperti dirimu, Arya." Jawaban itu membuat Arya semakin penasaran, tetapi ia tidak ingin memaksanya. "Meskipun aku tidak sepenuhnya mengerti, aku merasa seperti sudah mengenalmu lebih lama dari umur hidupku," jawab Arya, suaranya tulus. Mendengar itu, Nyi Laras tersenyum lagi, kali ini dengan sedikit kesedihan di matanya. "Kau baik sekali, Arya. Itulah yang membuatku percaya padamu sejak awal," katanya. "Tapi ingat, aku tidak bisa menjanjikan apapun. Dunia kita berbeda." Arya menghela napas. "Aku tidak peduli seberapa berbeda kita. Kau telah mengubah hidupku, Nyi Laras. Dan sekarang, aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu." Ucapan itu membuat Nyi Laras terdiam. Wajahnya memerah samar di bawah cahaya bulan. Ia tidak menyangka Arya akan berkata seperti itu, tetapi di lubuk hatinya, ia juga merasakan hal yang sama. Sejak pertemuan pertama mereka, Arya telah menunjukkan kebaikan dan ketulusan yang jarang ia temukan. Seiring waktu, perasaan cinta di antara mereka semakin tumbuh. Setiap kali Arya kembali ke sungai, mereka berbicara tentang mimpi dan harapan mereka. Arya bercerita tentang masa kecilnya yang sulit, tentang keinginannya untuk hidup lebih baik, dan tentang bagaimana ia ingin membuat sesuatu yang berarti dalam hidupnya. Nyi Laras juga berbagi sedikit tentang dirinya, meskipun selalu ada misteri yang ia pertahankan. Ia berbicara tentang keindahan sungai dan hutan yang ia anggap sebagai rumahnya. Ia juga bercerita tentang kesedihannya melihat manusia yang sering merusak alam tanpa berpikir panjang. "Arya," katanya suatu malam, "jika aku boleh meminta sesuatu darimu, aku ingin kau berjanji untuk menjaga tempat ini, apapun yang terjadi. Sungai ini adalah bagian dari hidupku. Tanpa sungai ini, aku tidak akan ada." Arya mengangguk tanpa ragu. "Aku janji, Nyi Laras. Aku akan menjaga tempat ini, sama seperti aku ingin menjagamu." Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka saling berpegangan tangan. Sentuhan itu sederhana, tapi penuh makna. Arya merasakan kehangatan yang luar biasa, seolah-olah seluruh dunianya menjadi lebih terang. Namun, di balik momen-momen indah itu, Nyi Laras menyimpan kekhawatiran. Ia tahu bahwa cinta mereka tidak akan mudah. Ada rahasia besar tentang dirinya yang belum ia ungkapkan kepada Arya, rahasia yang bisa mengubah segalanya. Meskipun begitu, untuk sementara waktu, mereka memilih untuk menikmati kebahagiaan kecil yang mereka temukan di tepi sungai itu. Di bawah langit malam yang penuh bintang, Arya dan Nyi Laras merasa seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Tetapi, cinta yang tumbuh di antara mereka juga membawa risiko besar, karena semakin dalam perasaan mereka, semakin dekat pula bahaya yang mengintai dari luar. Malam itu, suasana di tepi sungai terasa berbeda. Angin bertiup lebih dingin, dan gemericik air terdengar lebih pelan, seolah sedang menunggu sesuatu. Arya duduk di atas sebuah batu besar, menatap Nyi Laras yang tampak gelisah. Biasanya, gadis itu selalu tersenyum saat mereka bersama, tapi kali ini ada kesedihan yang jelas terlihat di matanya. "Arya," suara Nyi Laras terdengar lembut namun berat. Ia menundukkan pandangannya, tidak berani menatap Arya secara langsung. "Ada sesuatu yang harus aku katakan padamu. Sesuatu yang mungkin akan mengubah cara pandangmu terhadapku." Arya mengerutkan dahi. Ia tidak pernah melihat Nyi Laras seolah terbebani seperti ini sebelumnya. "Apa yang kau maksud, Nyi Laras? Kau tahu aku akan selalu mendengarkanmu." Gadis itu menghela napas panjang. Ia memejamkan mata sejenak,
mencoba mengumpulkan keberanian. "Arya, aku bukan manusia seperti dirimu," ia ucapnya dengan suara pelan. "Aku adalah siluman. Siluman buaya putih yang menjaga sungai ini." Kalimat itu seperti petir yang menyambar Arya. Ia terdiam, matanya membelalak, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Melihat reaksi Arya, Nyi Laras melanjutkan dengan suara yang bergetar. "Aku sudah hidup ratusan tahun di sini, menjaga sungai ini dan segala yang ada di dalamnya. Aku bisa mengambil wujud manusia, tapi asalku bukan dari dunia ini." Ia berhenti sejenak, menahan air mata yang mulai mengalir. "Aku tahu ini sulit bagimu, tapi aku tidak bisa terus menyembunyikan siapa diriku." Arya masih terdiam. Kata-kata Nyi Laras bergema di kepalanya, tetapi yang ia rasakan bukanlah ketakutan. Sebaliknya, ia merasa seperti telah memahami sesuatu yang selama ini menjadi misteri. "Arya, jika kau ingin pergi sekarang, aku tidak akan menyalahkanmu," lanjut Nyi Laras. "Aku tahu ini bukan sesuatu yang mudah diterima." Namun, Arya justru bangkit dari duduknya dan mendekati Nyi Laras. Ia menatap gadis itu dengan penuh keyakinan. "Kau tahu, ketika aku pertama kali bertemu denganmu, hidupku penuh dengan kesulitan dan cemoohan. Kau datang dan memberiku harapan. Kau memberiku kesempatan untuk memperbaiki hidupku. Dan sekarang, kau pikir aku akan pergi hanya karena aku tahu siapa dirimu sebenarnya?" Nyi Laras menatap Arya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi aku berbeda, Arya. Aku bukan manusia. Dunia kita tidak sama. Bagaimana kau bisa menerima ini?" Arya tersenyum kecil, meskipun hatinya masih berdebar. "Bagiku, aku tidak peduli siapa atau apa dirimu. Kau telah mengubah hidupku, Nyi Laras. Dan aku akan selalu berterima kasih untuk itu." Mata Nyi Laras mulai mengalirkan air mata, tetapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ia merasa lega, sekaligus tersentuh oleh ketulusan Arya. "Kau tidak takut padaku?" tanyanya dengan suara gemetar. Arya menggeleng. "Kenapa aku harus takut? Kau tidak pernah menyakitiku. Sebaliknya, kau selalu ada untukku. Jika ini adalah rahasiamu, aku berjanji akan menjaganya." Mendengar itu, Nyi Laras terisak, namun ia tersenyum. Ia merasa seperti beban yang selama ini ia pikul akhirnya terangkat. Dalam ratusan tahun hidupnya, belum pernah ada yang menunjukkan keberanian dan ketulusan seperti Arya. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang memantul di permukaan sungai, hubungan mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Arya tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi ia siap menghadapi apapun demi menjaga ikatan yang telah mereka bangun. Namun, Nyi Laras memperingatkan Arya. "Ada hal-hal di dunia ini yang mungkin akan mencoba memisahkan kita. Kau harus bersiap, Arya. Tidak semua akan menerima keberadaan kita." Arya mengangguk. "Apapun yang terjadi, aku akan bersamamu, Nyi Laras." Tetapi di balik janji itu, keduanya tidak menyadari bahwa rahasia Nyi Laras telah mengundang perhatian yang tidak diinginkan. Bahaya mulai mendekat, dan cinta mereka akan segera diuji dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Berita tentang kekayaan Arya terus menyebar seperti api di musim kemarau. Para warga kampung yang dulu menghina dan meremehkannya kini tidak hanya iri, tetapi juga penuh curiga. Mereka mulai bertanya-tanya dari mana Arya mendapatkan uang dalam jumlah besar, padahal ia hanya seorang pemuda miskin yang dulu hidup dari kerja serabutan. Beberapa dari mereka yang paling serakah memutuskan untuk mencari tahu rahasia Arya. Malam itu, di bawah remang cahaya bulan, sekelompok warga yang dipimpin oleh seorang pria bernama Pak Gunarto, seorang kepala dusun yang terkenal licik dan rakus, mengikuti Arya secara diam-diam saat ia menuju ke hutan. Mereka membawa obor dan senjata tajam, dengan niat mengungkap rahasia kekayaan Arya. Setibanya di tepi sungai, mereka bersembunyi di balik semak-semak sambil memperhatikan Arya. Mereka melihatnya berbicara dengan seorang gadis yang mengenakan kebaya putih, berdiri anggun di bawah sinar bulan. Gadis itu tersenyum lembut, tetapi kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Tubuh gadis itu perlahan berubah. Kulitnya yang halus berubah menjadi sisik putih berkilauan, dan dalam sekejap,
ia berubah menjadi seekor buaya putih besar yang berenang dengan anggun di sungai. Sisik-sisiknya memantulkan cahaya bulan seperti mutiara. Para warga yang mengintai ternganga dengan mulut terbuka. Tubuh mereka gemetar antara ketakutan dan kegirangan. "Itu pasti siluman," bisik salah satu dari mereka. "Dia pasti sumber kekayaan Arya. Kita harus menangkap buaya itu dan membunuhnya. Sisik emasnya pasti bernilai sangat tinggi." Pak Gunarto mengangguk dengan mata berbinar penuh keserakahan. "Kalau kita bisa menangkap siluman itu, kita semua bisa kaya. Siapkan jebakan. Besok malam kita akan datang lagi dan membunuh buaya itu." Namun, mereka tidak tahu bahwa Nyi Laras, meskipun dalam wujud buaya, bisa mendengar semua yang mereka katakan. Setelah para warga pergi, ia segera kembali ke wujud manusianya dan mendekati Arya dengan wajah pucat. "Arya, aku mendengar rencana mereka," ia ucapnya dengan suara bergetar. "Mereka ingin menangkap dan membunuhku." Arya terkejut dan langsung marah. Mereka tidak punya hak untuk melakukannya. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi mereka tidak peduli, Arya. Mereka hanya melihatku sebagai makhluk yang bisa memberikan kekayaan, kata Nyi Laras dengan nada sedih. "Kita harus segera pergi dari sini sebelum semuanya terlambat." Arya mengepalkan tangannya, merasa frustrasi dan tidak berdaya. Ia tahu betapa serakah dan kejamnya beberapa warga kampung. Mereka tidak akan ragu untuk menghancurkan apapun demi keuntungan pribadi. Tetapi ia juga tidak ingin meninggalkan kampungnya begitu saja, terutama karena ia tahu gadis itu sangat terikat dengan sungai ini. "Kau adalah penjaga sungai ini, Nyi Laras," kata Arya. "Aku tidak bisa membiarkan mereka mengusirmu dari tempat yang telah kau jaga selama ratusan tahun. Tapi aku juga tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Aku harus mencari cara untuk menghentikan mereka." Meskipun hatinya penuh keraguan, Arya memutuskan untuk menghadapi para warga kampung. "Aku akan berbicara dengan mereka," katanya dengan tegas. "Aku akan mencoba membuat mereka mengerti. Kau tidak bersalah. Kau bahkan telah membantu mereka dengan caramu sendiri." Namun, Nyi Laras meraih tangan Arya, matanya penuh ketakutan. "Arya, manusia tidak akan mendengarkan logika atau kebenaran ketika keserakahan menguasai hati mereka. Jika kau mencoba menghentikan mereka sendirian, kau mungkin akan celaka." "Aku tidak peduli," jawab Arya. "Kau telah melakukan begitu banyak untukku, Nyi Laras. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Ini adalah saatnya aku membalas semua kebaikanmu." Nyi Laras tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya menundukkan kepala, air matanya mengalir. "Kalau begitu, berhati-hatilah, Arya. Jangan sampai kau terluka." Malam itu, Arya tidak bisa tidur. Ia memikirkan berbagai cara untuk menghadapi warga kampung dan melindungi Nyi Laras. Sementara itu, di sungai, Nyi Laras duduk sendirian di atas batu besar, menatap bulan dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa hari esok akan menjadi hari yang sulit, dan ia hanya bisa berharap bahwa Arya akan menemukan cara untuk menyelamatkan mereka berdua. Dengan hati yang berat, Arya akhirnya membuat keputusan yang sulit tetapi tak terhindarkan. Ia tidak bisa lagi tinggal di kampung itu. Tempat keserakahan dan kebencian manusia telah merusak rasa kemanusiaan mereka. Malam itu, di tepi sungai yang telah menjadi saksi perubahan besar dalam hidupnya, Arya menatap Nyi Laras dengan tatapan penuh tekad. "Kita tidak bisa terus di sini," katanya lirih, suaranya dipenuhi rasa kehilangan. "Aku akan meninggalkan kampung ini bersamamu. Tidak ada lagi yang tersisa untukku di sana, hanya iri, kebencian, dan keinginan untuk menghancurkan." Nyi Laras menatap Arya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tahu betapa sulit keputusan itu bagi Arya, yang telah lahir dan besar di kampung tersebut, meski selalu dipandang rendah. "Aku tidak ingin kau kehilangan tempat yang telah menjadi rumahmu, Arya. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan kau hidup dalam bahaya." Arya tersenyum kecil, lalu menggenggam tangan Nyi Laras dengan erat. "Rumah bukanlah tempat, Laras. Rumah adalah di mana aku merasa damai, diterima, dan dicintai.
Selama aku bersamamu, aku tahu aku akan selalu berada di rumah. Tanpa menoleh ke belakang, Arya meninggalkan kampung itu. Ia berjalan bersama Nyi Laras menuju bagian hutan yang lebih dalam, tempat di mana manusia jarang berani menginjakkan kaki. Di sanalah mereka memulai kehidupan baru, jauh dari segala intrik dan keserakahan manusia. Di hutan, Arya dan Nyi Laras menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari. Mereka hidup saling melindungi, saling melengkapi, dan saling menyayangi. Arya tidak lagi memikirkan kekayaan yang pernah ia miliki. Ia menyadari bahwa cinta dan kepercayaan yang ia temukan bersama Nyi Laras adalah harta sejati yang tak ternilai. Hari-hari berlalu dengan damai. Sungai yang dulunya menjadi tempat pertemuan mereka kini menjadi saksi bisu cinta yang tumbuh di antara keduanya. Arya sering duduk di tepi sungai, memancing untuk kebutuhan sehari-hari, sementara Nyi Laras berenang dengan anggun di dalam air. Suara gemericik sungai dan kicauan burung menjadi pengiring kehidupan mereka yang sederhana namun bahagia. Meski jauh dari manusia, Arya tidak merasa kesepian. Ia merasa bahwa di hutan itu, ia menemukan makna kehidupan yang sebenarnya, tanpa ambisi duniawi, tanpa iri, tanpa kebencian. Hutan menjadi tempat di mana ia merasa bebas, tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri, bersama seseorang yang mencintainya apa adanya. Bagi Arya, kekayaan dan penghormatan dari orang-orang tidak lagi penting. Yang ia butuhkan hanyalah kedamaian, cinta, dan seseorang yang memahami dirinya. Ia tahu bahwa keputusannya untuk meninggalkan kampung bukanlah bentuk kekalahan, tetapi sebuah langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Dan di sana, di dalam hutan yang sepi namun penuh keindahan, Arya dan Nyi Laras hidup bahagia. Mereka membangun kehidupan mereka sendiri, jauh dari dunia yang penuh iri dan kebencian, dan menemukan cinta sejati yang menjadi harta paling berharga dalam hidup mereka.